warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Al-Mufaris dari Prodi Sistem Informasi kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah yang berkaitan dengan sistem operasi, yaitu yang pertama thread, yang kedua sinkronisasi, dan juga yang ketiga yaitu deadlock. Thread. Mengenai thread, ini merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stop. Jadi sebuah thread ini berbagai kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut dengan lightweight process. Jadi secara informasi, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses. Proses pertama yaitu proses berat atau heavyweight, atau bisa dikenal dengan proses tradisional, dan proses kedua yaitu proses ringan atau kadang disebut dengan thread. Jadi sebuah thread ini dalam sistem operasi memberikan keuntungan sebagai berikut. Satu, tanggap yang artinya yaitu multi-threading, mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut di blok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Yang kedua yaitu pembagian sumber daya. Artinya thread ini mampu membagi memori dan sumber daya dari proses. Yang ketiga yaitu ekonomis. Artinya ketika sistem operasi mengalokasikan memori atau sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Yang terakhir yaitu pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Maksudnya adalah dengan multi-threading dapat ditingkatkan dengan menggunakan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada proses yang berbeda. Yang kedua yaitu sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data suatu supaya tidak terjadi inkonsistensi atau tidak kekonsistenan data akibat adanya akses data secara konkurren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi sinkronisasi ini supaya data itu konsisten. Jadi tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan atau yang diinginkan. Jadi ada beberapa manfaat sinkronisasi pada sistem operasi. Di antaranya satu, adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, agar semua data yang ada tetap konsisten, membutuhkan mekanisme-mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Yang ketiga yaitu adanya race condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhirnya nanti tergantung dari proses mana yang duluan diakhiri. Yang terakhir yaitu tentang deadlock. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Jadi dua atau lebih proses dibatalkan. Berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menggunakan suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Jadi beberapa hal yang dapat membuat deadlock pada suatu persimpangan yaitu adanya pertama, terdapat satu jalur pada jalan. Yang kedua, dimisalkan mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber data. Yang ketiga yaitu untuk mengatasinya beberapa mobil harus mundur. Yang terakhir yaitu sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation
atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya gitu. Yang kemudian yaitu strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama yaitu mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua yaitu memastikan bahwa deadlock ini tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi metode menghindari deadlock, yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Yang ketiga yaitu membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu pertama, pendeteksian deadlock, yaitu untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Yang kedua yaitu pemulihan deadlock, yaitu untuk mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas ataupun terbata-bata. Dan begitu saya mengerjakan tugas UAS presentasi video ini dengan original